Halo guys, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan membahas mengenai ya berita-berita yang cukup menarik ya guys, yang datang dari beberapa hari ini ya guys ya. Dan ini salah satunya adalah kita bisa ngelihat Anthony Pompeo dia bilang bahwa kan apa negara akan mengumpulkan Bitcoin, Texas mau pikir buat Bitcoin Reserve dan sebagainya ya guys ya. Jadi ini cukup menarik dan kalian please stay tune ya. Nanti di akhir saya akan mau ngomongin tentang beberapa koin yang menurut saya lagi posisinya lumayan bagus untuk kita mulai mungkin DCA guys ya. Not financial advice obviously. Ini video ini hanya educational doang. Jadi tolong kalian harus riset sendiri. Oke, jadi kita pertama-tama kita akan melakukan ritual kita yaitu melihat Crypto Fear and Greed Index ya guys ya. Kita masih di 54 which is neutral, lebih tinggi dari kemarin. Tapi rata-rata kita berkonsolidasi di antara 50 ke 60 dari sejak tanggal 24 ya guys ya, 24 Desember ya. Untuk kalau kita lihat sendiri hari ini crypto bubbles ya, Fartcoin mengalami penurunan yang cukup signifikan dan OM juga ya guys ya. Mungkin nih orang-orang yang take profit dari kemarin pumping guys ya. Terus bagi kalian yang punya Sonic cukup mengalami kenaikan ya. Sonic itu Phantom by the way guys. Dan kalau misalkan kita lihat secara top 200 ini SWFTC ini ya kenaikannya saya nggak tahu ini koin apa. Toshi mengalami penurunan akhirnya setelah mengalami kenaikan terus menerus. Rune juga mengalami penurunan, mungkin masih karena ya Rune sendiri Thorchain sendiri sedang mengalami kebangkrutan ya guys ya, sedang restructuring. Dan ya AI16Z kembali lagi minus. Dan sepanjang inilah. Nah, kita akan ngomongin tentang berita-berita ya guys ya. Yang pertama adalah yang menurut saya cukup menarik itu adalah Anthony Pompliano ya, CEO of Professional Capital Management mengatakan bahwa beberapa country akan mulai membeli Bitcoin guys di tahun 2025 dan ini akan membuat a fund 2025 ya. Salah satunya yang terjadi itu adalah Czech National Bank ya, untuk masukin 5% alokasinya ke dalam Bitcoin guys ya. Apakah ini akan terjadi? Belum tentu, tapi itu adalah salah satu berita yang bagus ya bagi harga Bitcoin ya, karena dengan kalau negara beli kan cenderung mereka tuh long term minded ya, jadi mereka nggak kayak orang retail ya, langsung beli langsung jual guys ya. Jadi mungkin mereka akan berpikir lebih kayak 10 tahun 20 tahun ke depan. Jadi artinya apa ya, supply di market dimakanin semua sama negaranya. Jadi kita mungkin nggak perlu harganya akan naik guys, karena circulating supply-nya sedikit. Ini salah satu juga Texas ya guys, Texas to prioritize Bitcoin Reserve. Terus kalau kita lihat di nextnya ya, di dalam RWA sector, BlackRock partnered BlackRock backed Securitize itu adalah satu company partner with Wormhole to bring 1.3 billion credit fund to Solana ya. Jadi Solana akhirnya menjadi RWA sektor yang cukup signifikan ya. Kan biasanya tuh hampir mayoritas dari RWA itu kayak mungkin 80% sampai 90% tuh berada di Ethereum. Jadi sekarang ini dengan adanya Securitize ya, salah satu company yang di back sama BlackRock, memasukkan bekerja sama dengan Wormhole, maka aset-aset TradFi akan bisa di tokenisasikan di Solana ya guys ya. Jadi dan pasti banyak yang akan memikir Solana akan lebih bagus daripada Ethereum ya, karena Ethereum tuh lambat banget guys. Udah gitu mahal sekali. Kalau kalian mau murah, transaksi kalian tuh nggak akan selesai proses ya kan. Jadi masalah ya. Nah untuk berita hari ini tuh ada yang menarik juga ya. World Liberty Finance ya, intinya Trump punya company beli lagi 10 juta Ethereum ya hari ini. Kita bisa dilihat di sini beli sekitar 2.972 Ethereum lagi, menjadi total holdingsnya adalah 70.000 ETH guys. Ini kalau bukan bullish lagi buat ETH tuh apalagi saya nggak tahu ya. Menurutku tuh ini bener-bener ETH price tuh lagi dimainin sama bandar ya guys ya, supaya nggak naik turun, untuk supaya ya kayak orang-orang kayak Trump, orang-orang kayak BlackRock, mungkin orang-orang kayak apa mulai akumulasi Ether nih mumpung di saat ini ya.
Makanya dia mulai dia menekan price-nya dengan cara ya kasih tahu bad news tentang Ether lah, terus pindahin sentimen pasar ke Solana misalkan supaya orang nggak ngelirik Ether, supaya mereka bisa diam-diam beli guys. Dan ini menurutku adalah ya salah satu yang kita perlu waspadai, dan menurutku Ether tuh akan naik juga guys at the end, dan akan naiknya sangat-sangat eksplosif ya guys ya, ketika menurut Bandar mereka sudah mengumpulkan cukup banyak Ether ya kan. Karena kalau kita bisa ngelihat di sini ya guys ya, Ether itu masih harganya 3.300, nggak gitu naik guys dibandingkan Bitcoin bahkan ya kan. Jadi Ethereum Bitcoin ya kalau kita bisa ngeliat ini mengalami penurunan terus ya sejak kapan nih? Sejak Desember 2021 guys. Nggak pernah lebih tinggi, turun terus. Jadi kita harus melihat ada reversal di chart ini ya, semoga ya. Tapi ini kan kelihatannya chartnya nggak gitu bagus ya. Tapi ya apakah di masa depan bisa terjadi? Mungkin aja bisa, dengan kalau misalnya bandar-bandar gitu udah puas guys ngumpulin Ethereum di sekop terus di sini ya. Dan salah satunya ya adalah Trump ya kan. Jadi asalkan kita mungkin melihat Trump itu geraknya kayak gimana, itu kita bisa roughly get where the smart money is moving, okay? Salah satunya adalah Aave, Ethena, Ethereum, Bitcoin, Link juga ya. Jadi kalau kalian mau ambil aman, kalian mungkin bisa invest di kelima koin tersebut ya. Yang terakhir ya kedua terakhir itu US PCE inflation rises ya, jadi 2,6 ya, dan core inflation tuh bertahan di 2,8. Nah ini menandakan ya bahwa apa yang ngomongnya ya, menciptakan bahwa ya akan ngepost interest rate on Wednesday, jadi boosting Bitcoin dan crypto prices. Tapi ya karena kan mereka nggak increase rate lagi ya, walaupun inflasi mulai naik. Jadi ya apakah ini yang paling bagus? Menurut saya sih kalau misalnya dia bisa rate cut lagi lebih bagus ya. Cuman obviously kalau interest rate kalau inflationnya naik banget ya kita juga kena ya. Jadi ujung-ujungnya ya udahlah ya, yang penting untungnya nggak dinaikin untuk mengcombat inflasinya naik ya. Vitalik Buterin akhirnya mereveal dia punya Bitcoinnya ya. Dan di sini kita bisa ngelihat Vitalik Buterin hold only 10%, less than 10% of his portfolio di Bitcoin ya, dengan Ethereum dominating his investment, showing his confidence in the network. Ini saya nggak gitu setuju ya dengan kalimat ini ya. Ya obviously kan dia punya saham, dia kan itu kan Ethereum projectnya dia, ya kan. Pasti dia pasti punya itu close to heart lah, itu close to his his heart lah. Jadi pasti obviously akan lebih banyak jumlah portfolionya dibandingkan Bitcoin dan segala macam ya. Jadi ya itulah. Aku ngawap. Ya kalau kita lihat di Bitcoin Dominance sendiri, Bitcoin Dominance mengalami uptrend, walaupun di 2 hari belakangan ini tuh mengalami penurunan ya guys, kembali ke support di 58,5 sampai 58,7%. Ini menurutku akan breakdown ya support ini ya, untuk ngetes ini trendline ini. Dan kita harus niat lagi apakah misalkan retail udah bisa masuk dan terima bahwa altcoin season akan booming, maka kalau kayak gitu trendline ini akan di break ya ke bawah ya. Tapi kalau misalkan belum dan masih status quo, akan pasti mantul di trendline ini untuk keep on making this like triangle pattern ya, bisa dilihat ya. Untuk Dixie sendiri ya, Dixie berarti Dollar Strength Index ini mengalami ya cukup bagus kenaikan, walau dengan dari kemarin ya, beberapa hari lalu mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Nah ini sebenarnya bagus bagi Dixie-nya sih, tapi kayak nggak gitu bagus bagi kripto ya, karena obviously kita tahu kalau misalnya dolar menurunkan, melemah kan, risk on asset seperti Bitcoin dolar melemah maka Bitcoin tuh akan naik guys ya. M2 money supply belum diupdate. Kita lihat BTC harganya sekarang itu di atas 100.000 ya. Kita harus keep on maintaining this level
just in case kalau misalnya kita di breakdown dari 100.000, maka itu akan menciptakan ya lebih lama lagi kita konsolidasi ya guys ya, dan altcoin akan mengalami penurunan yang sangat-sangat drastis. Asalkan kita masih di atas 100.000 gini ya, berkecimpung di harga-harga sini sih, aku yakin altcoin naiknya pelan-pelan ya. Maksudnya dia akan bergerak pelan-pelan naik dan nggak akan ada kayak crash yang besar walaupun Bitcoin turun hari itu. Tapi kalau kita breakdown below $100,000, it will be a blast. Okay, jadi make sure if you have an alert ya, kayak di TradingView di sini kalian pot alert di 100.000 guys ya, just in case, supaya kalian waktu ketika ada 100.000 nyampe langsung TradingView kasih notif dan kamu akan langsung coba cari cara gimana kalau bergerak ya, dan ngeliatin market gimana sih dampak efek dari Bitcoin turun dari 100.000, dampaknya ke market ya. Oke. Nah, Ethereum mengalami kenaikan ya untuk beberapa hari kemarin ya, mungkin karena juga berita dari pembelian dari Trump. Solana berkecimpung di kembali lagi di daerah-daerah yang seperti beberapa hari yang lalu ya, mengalami ini ya. Apakah ini bagus? Ya menurut saya ini bagus ya, karena pas di 50% dari range ini ke sini ya. Jadi ya ini mungkin bagi kalian yang mau dollar cost average, mungkin ini adalah posisi yang bagus bagi kalian untuk masukin Solana. Ya, Mantra mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, dari kira-kira 5,7 ke 5,12 ya. Ya karena obviously orang take profit lah ya. Ini udah naik berapa persen nih guys kalau kita misalkan lihat ya, dari misalkan dari open ke topnya ya itu kira-kira 70% naiknya ya. Kalau misalkan ke sekarang tuh hanya 50%. Jadi bagi kalian yang belinya di masa konsolidasi ini ya, orang take profit lah ya, dia udah ngambil beberapa persen dari portfolionya ya. Nah, ada beberapa ini chart ini menurutku tidak gitu bagus buat beli, tapi ada beberapa yang menurut saya cukup bagus yang untuk dibeli atau untuk dipertimbangkan bagi kalian untuk melihat. Itu adalah Art-Rate guys ya. Art-Rate ini adalah RWA obviously yang berkecimpung di dunia art, luxury watches dan segala macam ya. Nah, kalau kita lihat di sini walaupun dia downtrend, tapi kalau di sini tuh ada sangat strong uptrendnya ya. Kita bisa ngelihat di sini ya. Karena dia udah nge-break supportnya resistance-nya di sini. Dan sekarang dari resistance menjadi support guys di sini ya. Jadi dan dia mantul ya di kira-kira di 0,5 Fibonacci point ya untuk mencapai support ini. Artinya kita bisa expect kalau misalnya support ini strong enough, dia akan mantul ke 0,618 ya di sini ya, dan akan melakukan begini ya. Jadi misalkan aku gambarin dulu mungkin kayak gini. Nih terus gini baru gini ya, mungkin kayak gitu ya guys ya. Ini juga ya menandakan bahwa ini a sign of strength different from other coins ya, karena other coins saat ini ya cenderung RWA itu tidak mengalami kenaikannya, bentuk kenaikannya kayak gini guys. Kebanyakan mereka masih dalam downtrend tanpa breaking the trend line. Kita ambil contoh misalkan Bricken ya guys, kita lihat Bricken masih di dalam trend line turunnya, belum breakout dan mulai buat uptrend. Kita lihat Clearpool juga masih di dalam downtrend ya guys ya. Kalau misalkan dia udah naik dan keluar dari downtrend ini akan lebih bagus ya. CFG juga salah satunya yang kena terus-menerus mengalami penurunan ya guys. Tapi lucunya di CFG ini saya cukup tertarik guys. Kenapa ya? Karena ini saya udah tulis beberapa alasannya. Masa konsolidasi di sekitar 0,3 dan 0,4 itu udah lama banget guys. Ini dari Agustus 2024 ya. Di sini terus ya, ini masa konsolidasi. Terus ini stop hunt ya. Stop hunt terus habis itu mencoba untuk ngebreak resistance yang dulu, cuman nggak kuat, akhirnya dia turun lagi, konsolidasi, dan menurut saya ini adalah posisi stop hunt guys ya di sini ya. Dan stop hunt ini tuh menurut saya cukup mungkin butuh sekali atau 2 kali baru dia mulai masuk ke dalam konsolidasi ini lagi dan push towards higher side ya. Makanya menurut saya ini tuh sangat-sangat
penting untuk kita lihat ya kalau misalkan mereka bisa kembali lagi di 0,3 dan 0,4 dolar guys harganya. Dan ini kan juga di sektor AWA yang berpotensi dan dia merupakan salah satu AWA yang actually generate income ya guys ya. Nah harga kan udah menurun nih ke awal-awal 0,23 lah ya. Dan saya tuh kan tertarik juga karena ini belum hype guys ya. Belum hype atau orang jarang ngomongin ini ya karena turun terus ya kan. Jadi nggak ada hype-hypenya. Nah cut loss point di mana saya? Karena ini kan cukup risky ya karena ini kan masih downtrend. Tapi menurut saya itu saya nggak begitu masalah lah kalau katanya tuh catch a falling knife kalau untuk ini ya karena posisi saya nanti saya mau ambil kecil. Kalaupun saya mau ambil ya, saya bahkan belum tahu ya. Tapi maksudnya cuman kasih pendapat aja bahwa koin ini tuh lumayan bagus ya karena itu. Kalau mau cut loss tuh mungkin di 0,15 atau 0,16. Ini posisi yang cukup bagus bagi kalian yang mau cut loss ya karena kalau udah di bawah sini menurut saya sih itu udah nggak gitu bagus berarti ya si CFG ini ya, contrary to our initial hypothesis. Oke, jadi ini ada safe play dan risk play ya. Safe play adalah masuk ketika sudah break downtrend dan retest. Jadi maksudnya apa ya? Kalau misalkan dia dari sini dia udah naik, dia retest atau konsolidasi begini terus mulai naik begini. Nah, kita mungkin belinya di sini nih. Ya, kita belinya di sini. Tapi karena itu safe play ya karena kita nunggu konfirmasi dulu udah keluar baru kita beli di sini ya guys. Kalau yang risk play ya itu kita beli sekarang dengan efek ya bahwa kalau misalkan dia melakukan begini ya kita harus cut loss. Ya kan, dan kita harus makan nih minus berapa persen ya. Kita harus makan kerugian ya 38% atau hampir 40% guys. Jadi cukup sakit juga bagi kalian yang misalkan duitnya nggak banyak atau taruh masuknya terlalu besar guys. Ya ini kembali lagi kan ini risk play. Jadi kalian harus mainnya lebih obviously lebih lebih kecil posisinya untuk mengamankan risk kalian ya guys ya. Tapi ini salah satu yang menarik gitu. Bukan karena chartnya sebenarnya, tapi ke hype enggaknya ya. Terus apa lagi ya, kita ngomongin AXINZ. Ini AXINZ ini mengalami penurunan yang cukup drastis ya dari beberapa hari yang lalu. Dan menurut saya dia udah mencapai support yang kuat ya di sini ya. Dan apakah dia bisa nge-break downtrend ini nih, kita harus ngelihat di dalam beberapa hari ke depan. Kalau dia bisa nge-break downtrend ini dan mulai make a slight uptrend maybe like this. Ya kan? Maybe something like that. Then I will try to think maybe DCA di posisi-posisi gini mungkin oke juga ya guys. Tapi ya kembali lagi nih koin ini selama berapa hari ya dari sini sampai sini tuh udah berapa 1 bulan lah. Itu mengalami penurunan terus ya. Jadi itu yang kita perlu waspadai guys ya. Kalau di sini nih menurut saya jangan catch a falling knife karena masalahnya tuh support berikutnya tuh jauh ya di 0,143. Jadi kira-kira 78% ya di bawah. Jadi menurut saya sih cukup bahaya bagi koin ini kalau misalkan kita nge-break support ini dan turun. Makanya ini nggak ada yang cut loss point yang bagus menurut saya di sini ya. Makanya saya expect kalaupun saya mau masuk itu harus nunggu sampai dia udah naik dulu guys. Itu yang saya saranin bagi kalian ya. Terus sebenarnya saya nggak saranin sih, itu jadi advice lagi ya. Jangan dengerin itu sebagai saran lah. Ya itu kalau saya jadi kalian ya mungkin saya pikirnya kayak gitu ya. Nah Heart ini juga lumayan bagus ya, mantul kuat di support ini. Tapi kembali lagi kita harus tunggu konfirmasi bagi koin-koin kayak AI gini. Masalahnya karena ya jauh untuk mencapai titik cut off point berikutnya ya, yaitu di sini. Gitu. Ya kalau mendekat mah enak. Nah kayak virtual protocol nih ya, virtual protocol belum break downtrendnya. Jadi kita harus nunggu apakah dia mantul gini lama dulu baru naik. Kalau misalkan dia udah break downtrend ini ya, saya lebih tertarik untuk melihat apakah ada kesempatan untuk DCA atau enggak guys. Anyways, itu aja sih untuk beberapa koin yang menurut saya interesting bagi kalian untuk melihat ya. Apakah koin itu bagus atau enggak ya? Gimana? Menurut kalian ada koin lain yang perlu saya bahas atau gimana ya? Klik di comment section, ketik di comment section below ya.
Nah untuk dan terakhir ya saya mau ngomong ya, bagi kalian yang memakai DeepSeek, hati-hati guys ya, karena data-data kalian dan segala macam itu sebenarnya dipumping ke orang ke pemerintah Cina ya. Jadi lebih mending kalau misalnya kalian mau pakai DeepSeek, pakai Venice aja guys ya. Venice AI ini itu pakai DeepSeek, bisa kalian pilih di sini ya. Di ini kalian bisa pilih DeepSeek, DeepSeek yang mana nih ya? Yang mungkin yang inilah ya. Misalkan DeepSeek yang ini, ya kita bisa pakai Venice ini sebagai front end untuk kita connect sama DeepSeek. Misalkan kita mau ngomong apa lah ya, tell me more about 2025 bull market crypto narrative. Misalkan ya, oops, aku misspelled there. Oke, kita tunggu jawabannya dari DeepSeek ya. R1671B ya. Ini kalau misalnya kalian pakai Venice ini ya, DeepSeek itu nggak bisa ngelihat data-data kalian ya, karena ditutupin oleh Venice guys. Jadi Venice sendiri ini semacam ada kayak orang tuh VPN ya, VPN lah. Jadi dia yang menutupi traffic kita ya. Kenapa lama ini? Apakah internet saya atau gimana nih ya? Oke, akhirnya bisa jalan juga. Oke, kalian bisa lihat bagi DeepSeek ya, dia bilang AI agentnya salah satu dominance, real world asset juga ya, bisa dilihat. Dia kasih tahu juga beberapa koin lah ya, Ocean Protocol, Arkham, EOS, ada Chainlink, Ondo, Pendle ya kan, PolyX ya, Polymesh, Ethereum Scalability Search ya, dengan adanya EIP 4844 ya, semacam Arbitrum, Optimism, Starknet. Terus ada stablecoin ya, tapi menurut saya kalian ngapain invest di stablecoin ya guys? Depend ya, IO lah, Akash Network lah, Helium lah, Render lah, Filecoin lah. Terus ini ada juga interoperability ya, tapi menurutku sih nggak gitu se-hot yang lain ya, yang kayak tadi di atas ya, yaitu ya Cosmos, Wormhole, mungkin Hyperliquid juga bagi kalian yang ini. Meme coin with utility ya, Doge, Shiba, PPMOC ya kan. Privacy, Renaissance, karena mungkin karena kan Trump kan udah mulai menderegulasi kripto, apakah jadi Renaissance ya dari privacy coin ya, kayak Monero lah, Secret Network lah, yang artinya dibangun di atas Monero. Kalau nggak salah saya pernah buat video deh tentang Secret Network, atau kalau bukan Secret Network apa ya, tentang Zephyr ya kalau di Monero ya. Iya, saya pernah buat video tentang private stablecoin di Monero ya. Jadi coba kalian lihat lah kalau video itu, udah lama banget lah saya buat ya. Nah jadi ya itulah ya, dengan menggunakan Venice kita bisa pakai DeepSeek tanpa harus kita kita kayak orang tuh mengeluarkan data kita, memberikan data kita ke pemerintah Cina ya. Misalnya kalau aku beliin ke Facebook segala macam, aku lebih B aja daripada ke pemerintah Cina ya. Karena gimana ya ngomongnya? Mereka itu kan lebih otoriter gitu daripada Facebook dan segala macam ya. Jadi saya nggak gitu suka lah, nggak gitu nyaman lah, ya kan. Kalau misalkan pakai DeepSeek ya, terserah kalian sih. Kalau misalkan kalian mau percaya DeepSeek itu oke ya. Ya monggo ya, kalian bisa lakuin itu sendiri. Anyways, that is all for this video. I hope you all enjoy it. I'll see you guys next time. Bye bye.